Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau belajar tentang polinom atau suku banyak ya. Ini adalah materi dari kelas 11 Matematika Peminatan. Oke, apa yang akan kita pelajari hari ini? Kita akan mempelajari hasil bagi dan sisa, tapi menggunakan 3 metode. Yang pertama adalah pembagian bersusun. Nah, pembagian bersusun ini sama ya, seperti kalian membagi waktu SD belajar pembagian porogapit. Oke, kita mulai. Cara pembagian bersusun, nah kita harus lihat, yang pertama harus kamu lihat adalah koefisiennya yang paling depan nih. Ya ini 2, ya ini 1. Nah, beda kan? Nah, kalau beda berarti kamu harus membaginya 2 dibagi 1. Jawabannya berapa? 2 ya. Nah, ini X-nya ada 3, ini ada 2. Kurang berapa? Kurang 1 ya. Berarti ini kita kasih X, supaya X-nya jadi 3. Oke, kita kalikan sekarang dari atas ke bawah. 2X dikali X pangkat 2 adalah 2X pangkat 3. 2X dikali 2X adalah plus 4X, gitu ya. 2X dikali min 3 adalah min 6, min 6X. Ini, plus 4X kuadrat. Lalu kita kurangi seperti pembagian biasa. Yang depan langsung kita coret. Ya, apa tujuannya mencoret? Karena sudah sama, jadi hasilnya 0, gitu ya. Lalu kita kurangi, 8 dikurang 4 sama dengan 4. 4x pangkat 2. Lalu 2 dikurang min. Nah, min ketemu min ya. Jadi dia akan jadi pertambahan. Jadi 2 ditambah 6 adalah plus 8x. Nah, seperti pembagian porogapit biasa, ada yang turun. Nah, yang turun ini adalah angka negatif 9. Oke, sampai sini bisa difahami. Lalu, kita lihat lagi yang depan dengan yang depan. 4 dibagi 1, 4 ya. Nah, karena ini sama-sama positif, jadi plus 4. Oke, X-nya sekarang sudah sama belum? Nah, ya ini X pangkat 2. Ini X pangkat 2 juga sudah sama, berarti kita tidak perlu menambahkan X lagi, gitu ya. Oke, lalu kita kalikan. 4 dikali X pangkat 2 adalah 4X pangkat 2. 4 dikali 2 plus 8X. 4 dikali negatif 3 adalah negatif 12. Lalu kita kurangi, depan kita coret. Ternyata di sini 8 dikurangi 8 juga habis. Kita coret lagi. Ya, lalu negatif 9 ditambah 12. Ya, min ketemu min jadi plus. Jadi jawabannya adalah 3. Nah, yang bawah ini namanya adalah sisa. Yang atas ini namanya adalah hasil bagi atau biasa saya singkat HB. Gitu ya. Sampai sini bisa difahami? Metode yang kedua itu adalah namanya Horner ya. Metode Horner, kalau metode Horner ini dia hanya bisa dipakai ketika si pembaginya kalau kuadrat itu bisa difaktorkan. Nah, kalau nggak bisa difaktorkan, dia biasanya kita pakai di pembagian bersusun. Atau nanti ada satu cara lagi, gitu ya. Oke, sekarang kita faktorkan dulu nih. X pangkat 2 ditambah 2X dikurang 3. Jadi si pembaginya kita faktorkan. Ya, min 3 itu berapa kali berapa? 1 kali 3 kan? Nah, supaya jadi plus 2 berarti 3-nya yang positif, 1-nya yang negatif. Min 1 tambah 3 itu 2, min 1 kali plus 3 itu adalah min 3. Nah, dari sini kalian bisa membaginya dengan salah satu. Misalnya ini kita jadikan P1, artinya dia pembagi 1. Oke, kalau metode Horner harus kita jadikan X sama dengan, berarti jadi X sama dengan 1. Yang ini X sama dengan negatif 3. Oke, sekarang kita bagi dengan pembagi satunya dulu. X sama dengan 1. Gitu ya. Nah, untuk Horner, kita isi, jadi enaknya kalau Horner ini X-nya nggak dibawa. Kayak gitu ya. Tadi kan di soalnya, bentar. Di soalnya itu adalah 2X pangkat 3 ditambah 8X pangkat 2 ditambah 2X dikurang 9. Jadi, kalau pakai metode Horner, ini yang kita pakai hanya koefisien depannya aja. Berarti 2-nya aja, terus 8-nya aja, gitu ya.
Nah, 2 dan negatif 9. Ya, ini harus berurutan ya, X pangkat 3, X pangkat 2, X pangkat 1, X pangkat 0. Oke, kita baginya dengan tadi pembagian pertama. Oke, metode Horner kita mulai. Nah, ini ada polanya ini. Jadi di sini kita kosongin. Gitu. Yang paling belakang kita kasih kotak. Oke. Oke. Langkah pertama adalah 2-nya ini langsung turun. Nah, 2-nya langsung turun. Terus kita kalikannya bentuknya V, gitu ya. V gini. Jadi 1 dikali 2 hasilnya di sini. Bisa dipahami? Jadi bentuknya V gini ya. Nah. Oke, bentuknya V. 1 dikali 2, 2 jawabannya di sini. Nah, seperti itu ya, bentuknya V. Lalu kita jumlahkan. 8 tambah 2 adalah 10. Oke, lalu kita kalikan lagi V lagi. 1 kali 10. 10 jawabannya di sini. Ya, 2 ditambah 10 itu 12. Oke. Nah, lalu kita kalikan lagi seperti tadi, V lagi, 1 dikali 12, jawabannya adalah 12. Oke, min 9 tambah 12, 3. Nah, ini disebut sisa 1. Ya, nah lalu kita bagi lagi pakai Horner. Nah, yang ini nggak usah dibawa, karena kita hanya sampai 12 tadi. Itu kan sisanya ya. Nah, yang di sini akan jadi sisa 2 nanti. Kita baginya dengan pembagi 2, pembagi 2-nya adalah X tambah 3, berarti jadi X sama dengan negatif 3. Oke, seperti tadi yang depan kita kosongin, bulat. Ya, 2-nya turun, pertama pokoknya langsung turun ya, 2. Lalu kita silang V gini, min 3 kali 2, itu jawabannya min 6. Oke, kita jumlahkan 10 ditambah min 6 itu adalah 4. Lalu kita silang lagi, V lagi. Ya, min 3 kali 4 itu adalah min 12. Min 12 ditambah min 12 itu 0. Jadi sisa keduanya 0. Nah, kalau untuk cara Horner, kita akan langsung ketemu hasil baginya. Ya, hasil baginya langsung ketemu. Yang mana hasil bagi? Hasil bagi itu yang ini. 2. Nah, plus 4. Kenapa plus? Karena di sininya positif ya. Kalau negatif nanti jadi 2 dikurang 4. Lalu kita dari belakang, yang belakang itu adalah X pangkat 0. Yang belakang X pangkat 0, yang depannya adalah X pangkat 1. Jadi 2X tambah 4. Nah, kalau misalnya ada 3 angka, berarti nanti ada X pangkat 2. Seperti itu. Ini adalah hasil baginya ya. Lalu sisanya gimana? Nah, sisanya itu kita pakai rumus kalau yang Horner untuk yang pembaginya kuadrat. Dia rumusnya itu S2 kali P1 tambah S1, atau saya biasanya menyingkatnya SAPI tambah SI. Ya, S2 kali P1 tambah SI, atau SAPI tambah SI ya. Jadi SAPI tambah SI. Nah, S2-nya kita lihat, S2-nya itu adalah 0. P1-nya, nah tadi P1-nya adalah X kurang 1 ya. Nah, tambah S1. S1-nya adalah 3. Oke, ini 0 dikali X tambah 1 itu 0. Jadi 0 ditambah 3 sama dengan 3. Nah, jadi hasil baginya adalah 2X tambah 4. Sisanya adalah 3. Kalian bisa lihat, di sini sama. 2X tambah 4 hasil baginya. Ya, sama ya. Terus sisanya 3. Oke, ini adalah metode Horner. Bisa dipahami? Oke. Yang ketiga, ini ada metode yang namanya Horner-Kino. Ya, Horner-Kino ini bisa dipakainya untuk semua jenis pembagi kuadrat. Jadi kalau Horner ini cuma yang bisa difaktorin aja. Kalau yang ini yang tidak bisa difaktorin juga bisa dihitung pakai Horner-Kino. Itu keistimewaannya pakai Horner-Kino. Ya. Jadi Horner-Kino pembaginya itu kan AX kuadrat tambah BX tambah C. Nah, kita cari dulu min C per A ya. Tadi pembaginya itu adalah 2X pangkat 2. Sebentar saya tulis dulu. Saya tulis soalnya dulu ya. 2X pangkat 3 tambah 8X pangkat 2 tambah 2X dikurang 9 dibagi dengan
X kuadrat tambah 2X min 3. Nah, pembaginya itu adalah X kuadrat tambah 2X dikurang 3 ya. Jadi, ini A-nya, ini B-nya, ini C-nya, gitu ya. C-nya 3, ini min 3. Min, ketemu min, jadi plus 3. Per A-nya 1. Jadi, min C per A itu adalah 3. Gitu ya. Terus, min B per A. Nih, min B per A. B-nya positif, berarti positif ketemu negatif, itu negatif ya. Jadi, min 2 per 1 atau sama dengan min 2. Sampai sini bisa dipahami dulu nggak? Ya. Langkah yang ketiga adalah seperti tadi, sama seperti Horner, kita cuma pakai depannya aja nih, koefisiennya aja. Jadi, kita tulis ya, koefisien X pangkat 3 itu 2, terus 8, terus 2, dan negatif 9. Oke. Yang pertama kita taruh di sini adalah yang min C per A. Oke, min C per A. Min C per A-nya berapa? 3 ya. Terus yang kedua adalah min B per A. Min B per A-nya adalah negatif 2. Oke, kelihatan ya negatifnya. Oke, pola dari Horner-Kino itu seperti ini. Ya. Nah, diingat ya polanya ya. Nah, lalu kalau Horner biasa itu cuma 1 kan? Nah, ini 2. Jadi kita bikin 2 angka di belakang. Oke, sampai sini bisa dipahami. Jadi ini formatnya ya. Nah, cara mengalikannya gimana? Cara mengalikannya masih sama, bentuknya V juga gitu. Jadi langkah pertama ini selalu turun 2, nggak dikaliin apa-apa, turun langsung ya. Terus kita kaliin V, silang gini ya, min 2 kali 2 min 4. Oke, terus yang atas gimana? Yang atas juga sama, dikalinya V. Ini kali sini sama dengan sini gitu ya, bentuknya V. 3 kali 2 6. Nah, 6-nya taruh di sini. Oke. Nah, kalau udah yang bawah dikaliin, yang atas dikaliin, kita hitung dulu. 8 dikurang 4 itu sama dengan 4. Ya. Nah, sekarang yang ini, yang X pangkat 1. Nah, ada yang belum terisi di sini. Berarti kita harus kaliin juga. Kaliinnya kalau yang bawah sini berarti sama yang bawah yang sejajar. Ya. Min 2 kali 4 adalah negatif 8. Oke. Nah, terus yang atas ini kita isi dulu. 3 kali 4 itu 12. Oke. Nah, sekarang 2 tambah 6. 2 tambah 6 itu 8. 8 dikurangi 8, 0. Oke, min 9 ditambah 12 itu adalah 3. Nah, yang ini disebut sisa. Yang di sini disebut hasil bagi. Ya, jadi hasil baginya kayak tadi sama 2 plus 4. Kenapa plus 4? Karena di sini plus, lalu kita kasih X-nya dari belakang. Nggak dikasih, terus kita kasih. Oke, nah sisanya gimana? Nah, sisanya itu adalah 0 tambah 3. Nah, ini kan sisanya ya. Nah, ini 0x. Nah, atau 0x itu nggak dibawa ya. Jadi ini cuma 3-nya aja. Seperti itu. Nah, kamu bisa bandingkan sama tidak jawabannya 3-3-nya. Gitu. Jadi hasil baginya ini sama nih, 2x tambah 4. Sisanya juga sama, itu adalah 3. Gimana? Bisa dipahami? Oke, kalau bisa dipahami, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.